Nah, yang penting di sini teman-teman ya, di bagian yang terakhir, karena kita buat channel ini untuk bisa mendapatkan uang dari channel ini ya, jadi kita harus mengaktifkan fitur ini agar bisa memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau berikan tutorial cara bikin channel YouTube menghasilkan uang dari HP. Jadi mungkin cara ini sudah nggak asing lagi ya buat teman-teman sebenarnya untuk membuat channel YouTube, tapi saya akan berusaha memberikan informasi langkah demi langkah ya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi tambahan untuk bisa memaksimalkan channelnya yang bisa menghasilkan uang. Karena kalau hanya membuat channel, saya rasa teman-teman sudah pasti bisa, tapi untuk memenuhi syarat agar bisa menghasilkan uang, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dan memang ada teman-teman yang request untuk dibuatkan cara untuk membuat channel dari nol ya, dan menghasilkan uang yang bisa dilakukan dengan menggunakan HP atau menggunakan smartphone aja. Oke, jadi selanjutnya saya akan gunakan HP untuk menjelaskannya. Nah, teman-teman, untuk proses pembuatan channel, nanti kita akan menggunakan aplikasi YouTube ya, kemudian pengaturannya sebenarnya harusnya menggunakan laptop atau komputer ya. Tapi kalau hanya menggunakan HP, kita bisa menggunakan Google Chrome ya, browser, tapi nanti kita setting di pengaturannya agar tampilannya seperti yang di desktop atau di komputer. Oke, teman-teman sudah punya ya aplikasi YouTube, kalau belum bisa di-download aja. Klik aplikasi YouTube-nya, kita buka, dan kalau memang sudah pernah ada channelnya, di sini akan muncul nama channel, kita klik saja di sini. Lalu kita klik lagi di fotonya, dan kita akan menambahkan channel baru ya di sini. Jadi kita klik tanda plus untuk membuat channel baru, karena penting untuk membuat akun baru atau akun Gmail baru, biar nanti akun ini terpisah dengan akun-akun yang lain ya untuk emailnya. Walaupun nggak ada masalah sih dicampur dengan email yang lain, cuman kalau saya lebih menyarankan agar lebih aman, kita buat akun Gmail yang khusus untuk channel ini. Oke, langsung saja kita akan buat akun baru ya. Kita buat akun, lalu pilih yang untuk diri sendiri. Nah, di sini kita akan berikan nama depan dan juga nama belakang. Ini bisa menggunakan nama channel yang akan kita buat, atau bisa menggunakan nama pribadi atau nama orang. Kita buat saja dengan nama channel ya. Misalnya ini adalah akun channel baru ya. Gitu aja ya. Nah, ini teman-teman nanti sesuaikan saja dengan nama yang sebenarnya. Lalu klik berikutnya, dan kemudian informasi dasar untuk tanggal lahir ya. Kita masukkan saja tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Kemudian bulan, kita pilih, dan tahunnya kita pilih yang kira-kira sudah berusia lebih dari 18 tahun ya. Misalnya saya buat 1995, dan gendernya saya pilih yang pria. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Gmail sudah menyarankan beberapa nama, dan kita bisa pilih salah satunya. Tapi kalau kita nggak ada yang cocok dengan dua nama ini, kita bisa buat dengan nama sendiri. Ya, saya akan buat nama sendiri di sini. Ya, misalnya contohnya ya ini ya. Saya buat contoh aja, kemudian klik berikutnya. Oke, masih bisa ya, dan kita bisa masukkan kata sandi atau password di sini. Nah, kata sandi ini biar aman, kita harus membuatnya yang rumit ya, dengan campuran antara huruf, kemudian angka, dan juga simbol. Saya buat agak rumit ya. Kemudian klik berikutnya. Oke, di sini ada informasi untuk tambahkan nomor telepon ya. Jika mau, maka akan menambahkan nomor telepon ini ke akun dan digunakan di layanan Google. Sementara bisa kita lewati dulu di sini. Klik lewati. Ya, kemudian channel ini sudah jadi ya. Kalau misalnya ada juga kadang-kadang meminta untuk verifikasi nomor HP atau ada tambahan nomor HP, ya teman-teman tinggal masukkan saja nomor HP-nya, kemudian nanti mendapatkan nomor verifikasi, lalu dimasukkan nomor verifikasinya yang dikirim ke SMS. Kemudian klik berikutnya, dan kita akan menyetujui untuk persyaratan ya, dan juga privasi. Klik saja. Kalau teman-teman mau baca, ya baca dulu di sini. Kalau misalnya enggak, langsung aja saya setuju. Dan tunggu sebentar, nanti kita akan dibawa kembali ke YouTube ya, dengan membuat channel baru. Oke, teman-teman, di sini kita sudah dibawa kembali ke YouTube dan proses. Ya, di sini sebenarnya kita sudah punya ya akun yang login ke YouTube ini, tapi ini belum ada channelnya. Jadi kita akan klik saja channel Anda di sini. Nah, di sini kita langsung akan bisa membuat channel sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa masukkan foto, kemudian nama channelnya, dan klik buat channel. Kita buat saja, masukkan foto di sini. Fotonya bebas, teman-teman bisa mengambil dari HP atau juga bisa mengambil foto baru ya. Saya akan pilih aja gambar ini ya, karena saya nggak punya gambar yang lain yang bagus sepertinya.
Ini saja nggak apa-apa, kemudian simpan sebagai gambar profil. Oke, dan juga namanya akan saya buat. Nah, teman-teman nanti bisa riset dulu namanya yang paling sesuai. Nah, saran saya untuk pembuatan nama channel ini, gunakannya paling banyak 2 kata ya. Misalnya seperti ini. Kita akan membuat channel untuk anak-anak ya, untuk mainan anak-anak misalnya. Oke, saya buat saja dengan 2 kata. Ya, kalau misalnya terlalu panjang, ada lebih dari 3 kata atau 4 kata itu agak susah dibaca. Dan itu kurang baik ya nanti untuk branding. Kalau misalnya 1 kata juga nggak apa-apa, tapi idealnya biasanya 2 kata aja sudah cukup bagus ya untuk nama channel. Dan usahakan jangan menggunakan misalnya huruf kecil semua, atau ada kode-kode tertentu menggunakan angka gitu ya. Jadi buatlah nama channel yang bisa mudah dibaca, gampang diingat untuk branding kita selanjutnya. Oke, kemudian klik simpan, dan bisa kita klik buat channel. Nah, begitu teman-teman. Jadi channelnya sudah jadi. Sudah dibuat ya, kita membuat channel baru di akun YouTube ini, tapi ini untuk mendapatkan uang belum bisa. Karena itu kita perlu melakukan beberapa hal, beberapa pengaturan agar channel YouTube ini bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan ya, melakukan pengaturan. Nah, yang bisa kita lakukan di pengaturan untuk di sini, di aplikasi YouTube ya, kita bisa langsung klik gambar pensil ini. Dan yang penting di sini kita perlu menambahkan deskripsi ya, atau penjelasan tentang channel kita. Kita klik saja gambar pensil di sini. Kemudian kita tuliskan deskripsi sesuai dengan dari keterangan teman-teman ya. Deskripsi ini sebaiknya jelas dan juga menunjukkan apa yang akan kita sajikan di channelnya. Kemudian apa hal-hal misalnya untuk kontak informasinya juga bisa sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa buka saja channel saya ini untuk deskripsinya seperti apa. Nanti bisa amati, tiru, dan modifikasi ya. Nah, untuk contoh ini saya buat deskripsinya seperti ini aja ya, biar nggak terlalu lama menunggunya. Dan teman-teman, di bagian deskripsi ini kita juga penting untuk memasukkan kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah kita di sini akan bahas apa aja, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan channel kita mudah ditemukan di dalam pencarian YouTube. Setelah itu kita kalau misalnya sudah oke sampai dengan maksimalin 1000 karakter, kita klik saja oke ya untuk deskripsinya. Dan di sini ada pengaturan privasi ya. Pertama, jangan tampilkan subscription saya. Dan ini kalau ini diaktifkan, nanti di sini teman-teman ya, misalnya kita kembali ke channel, di bagian channel ini nggak akan muncul channel-channel yang kita subscribe. Tapi kalau itu nggak diaktifkan, nanti kalau kita subscribe sebuah channel, di sini akan muncul daftarnya. Jadi kita subscribe ke channel apa aja akan muncul di sini. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka memunculkannya, maka di sini kita bisa aktifkan, yaitu jangan tampilkan subscription saya. Kemudian juga jangan tampilkan playlist yang saya simpan ya. Oke, di sini kan ada subscription untuk channel ya, dan juga ada playlist. Jadi dua-duanya ini nggak usah kita tampilkan, kecuali playlist yang memang kita buat secara publik. Baik teman-teman, jadi di aplikasi YouTube ini kita sudah bisa membuat membuat channel baru ya, kemudian bisa juga mengupload video. Tapi agar channel ini memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan uang, kemudian agar pengaturannya sesuai ya, kita perlu melakukan banyak pengaturan lagi, tapi nggak bisa kita lakukan di aplikasi YouTube ini. Kita akan beralih ke YouTube Studio ya. Nah, YouTube Studio ini ada 2 versi teman-teman. Jadi YouTube Studio yang bisa kita download aplikasinya, ada juga YouTube Studio yang kita akses melalui browser atau menggunakan desktop atau laptop. Nah, sayangnya kalau pakai YouTube Studio yang aplikasi ini ada beberapa fitur yang nggak muncul di aplikasi atau di YouTube Studio ini. Jadi kita akan gunakan browser untuk mengakses YouTube Studio, dan saya akan menggunakan browser Chrome. Oke, kita buka Chrome. Dan teman-teman, agar bisa mendapatkan tampilan Chrome di HP sama seperti Chrome yang ada di laptop atau komputer, di sini kita perlu melakukan pengaturan ya. Di titik-titik 3 ini kita klik dan aktifkan untuk situs desktop. Kita centang. Jadi nanti tampilannya sama dengan tampilan yang di laptop atau komputer. Kemudian di sini kita masuk ya ke YouTube Studio. Kita ketikkan saja studio.youtube.com ya. Atau kalau teman-teman agak susah menuliskan nama domain, ketik aja di Google-nya di sini, yaitu YouTube Studio. Kemudian enter, ya. Nah, di sini kecil-kecil banget sih sebenarnya teman-teman ya, karena ini untuk mode desktop. Ya, tampil seperti ini. Kita klik aja yang studio.youtube.com di sini. Ya, kemudian kita masuk ke akun yang tadi kita buat. Kita akan gunakan akun lain di sini, ada menu akun lain.
Kita masukkan saja tadi alamat email yang sudah kita buat. Ya, di sini kita masukkan nama email yang tadi kita buat, kemudian klik selanjutnya, dan kita isikan password yang kita buat tadi ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, pertama kali kita akan ditampilkan seperti ini, yaitu selamat datang ya di YouTube Studio. Tampilannya seperti ini. Ini ada panduan ya untuk menggunakan YouTube Studio. Kita tutup saja. Kalau misalnya teman-teman mau baca-baca juga nggak apa-apa, di sini panduannya. Di bagian ini untuk apa, di bagian ini untuk apa gitu ya. Nah, di YouTube Studio ini kita perlu melakukan pengaturan yang pertama, yaitu di bagian setting nih teman-teman. Di pojok kiri bawah di sini ada gambar seperti gerigi ini. Kita klik saja nih setting. Kemudian akan terbuka seperti ini ya. Jadi kalau di HP memang kecil-kecil, jadi teman-teman harus sabar melakukan pengaturannya di sini. Memang enaknya menggunakan laptop atau komputer. Ya, yang pertama di bagian setelan umum. Di setelan umum kita pilih dulu untuk mata uang. Mata uang yang akan diterapkan di channel kita ini mau pakai apa? Ini sih bisa menggunakan dolar, bisa menggunakan rupiah ya. Ini nggak ada masalah. Karena nanti yang kita terima juga tetap dalam bentuk rupiah. Nah, ini yang di sini maksudnya untuk tampilannya saja ya. Tapi akan saya gunakan saja yang IDR rupiah, jadi biar langsung muncul rupiahnya. Berikutnya di bagian channel, setelan channel. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Di sini penting untuk kita mengatur kata kunci, meletakkan kata kunci channel kita apa aja di sini. Kemudian yang pertamanya di sini pilih domisili. Kita pilih negara domisili ya, di mana kita tinggal. Ya, kita pilih saja di Indonesia ya. Jadi ada yang bilang kalau misalnya targetnya luar negeri atau target negara tertentu, domisilinya bisa disesuaikan dengan negara tertentu. Tapi menurut saya itu nggak penting ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita domisili di Indonesia, ya kita pilih saja Indonesia. Kalaupun nanti konten kita berbahasa Inggris atau berbahasa negara lain, kita juga bisa menjangkau sampai ke negara lain. Walaupun di sini domisilinya kita buat Indonesia gitu ya. Dan untuk bagian kata kunci ini penting, kita tuliskan saja kata kunci, yaitu kata-kata yang nanti akan menjadi bagian dari konten kita. Misalnya teman-teman bisa masukkan apa saja yang akan dibahas. Misalnya di sini adalah mainan anak, terus mainan. Nah, jadi di sini kita masukkan kata kunci. Yang pertama kata-kata masih umum, yaitu mainan anak. Kemudian kita buat agak sempit lagi, mainan anak laki-laki. Kita buat turunannya lagi, mainan anak perempuan. Kemudian mainan mobil-mobilan dan seterusnya gitu ya. Jadi misalnya di sini teman-teman membahas tentang tutorial, misalnya tutorial hijab. Kemudian tutorial hijab yang apa lagi mereknya, tutorial hijab yang model apa lagi gitu ya. Caranya seperti itu untuk menuliskan kata kunci. Kita buat dulu kata-kata yang umum, kemudian kata-kata yang lebih khusus, dan seterusnya yang masih berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa teruskan saja, ini untuk contoh saya buat segini aja. Lalu di tab lanjutan ya, di sini kan ada info dasar, kemudian selanjutnya ada sini lanjutan, setelan lanjutan. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan atau membuat konten yang akan diberikan untuk anak-anak, maka teman-teman pilih saja yang atas ya. Apakah channel ini dibuat untuk anak-anak? Pilih yang ya, ditetapkan sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau enggak, kita buat saja yang tidak dibuat untuk anak-anak. Ini nanti akan kita gunakan setiap kali kita mengupload video. Jadi kalau kita sudah tetapkan di sini, nanti kita nggak perlu milih lagi saat upload video. Tapi kalau misalnya saat upload video kita ganti, awalnya kita pilih yang atas, kemudian pilih lagi yang bawah, nggak ada masalah ya, bisa juga. Dan kemudian berikutnya ada pengaturan untuk tag otomatis ya. Kita centang saja yang jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak sopan. Nah, kalau kita membuat video itu kan nanti akan muncul teks otomatis ya yang dibuatkan oleh YouTube, dan itu kita proteksi agar nggak menampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Untuk iklan ini kita biarkan saja, jangan dinonaktifkan, jadi biar iklannya muncul berdasarkan minat. Kemudian klip ya, ini kalau kita akan mengizinkan agar orang-orang bisa mengambil klip atau mengambil sampel dari video kita. Kalau misalnya teman-teman nggak mengizinkan juga boleh, ini kita uncheck aja. Oke, kemudian kalau sudah begitu kita masuk ke bagian kelayakan fitur. Kelayakan fitur, dan di sini kita ada beberapa hal yang belum kita atur ya. Nah, di sini untuk bagian fitur standar kita sudah aktif. Nah, ini apa saja sih fitur standar? Fitur standar ini seperti ini teman-teman. Kita bisa mengupload video, bisa membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, kemudian menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada.
Ini standar, semua akun YouTube yang dibuat dengan asal-asalan pun sudah bisa seperti ini. Dan yang penting teman-teman ya, kalau untuk membuat channel untuk bisa menghasilkan uang, ini yang penting adalah di bagian yang kedua dan ketiga, fitur menengah dan fitur lanjutan ini. Nah, fitur menengah ini perlu kita aktifkan dulu. Kita klik di sini di bagian panahnya ini dan kita akan lihat. Nah, fitur menengah ini ada syaratnya. Pertama, fiturnya yaitu sudah mengaktifkan fitur standar. Ini sudah oke ya. Dan kemudian untuk bisa mendapatkan fitur yang menengah ini, kita harus verifikasi nomor telepon dan bisa mendapatkan fitur menengah yaitu bisa mengupload video lebih dari 15 menit, kemudian bisa membuat thumbnail custom. Ini penting banget kalau kita mau menghasilkan uang dari channel YouTube. Dan selanjutnya bisa melakukan live streaming ya. Kita lakukan saja verifikasi nomor telepon di sini. Klik verifikasi nomor telepon. Kemudian teman-teman bisa masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini ya, kita bisa masukkan nomor telepon yang akan kita gunakan. Ya, di sini saya masukkan nomor telepon yang akan saya gunakan, kemudian klik dapatkan kode. Nanti akan ada SMS yang dikirim ke nomor telepon yang kita masukkan di sini ya. Ya, nanti kita masukkan saja SMS yang masuk ya ke nomor telepon yang kita masukkan tadi. Ada 6 digit kode, kemudian kita masukkan di sini. Ya, ini nomor yang saya dapatkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mendapatkan bisa diulangi. Kalau misalnya nanti ada error, misalnya nomor HP sudah pernah digunakan, tinggal ganti saja dengan nomor HP yang lain. Setelah itu kita klik kirim dan nomor telepon sudah terverifikasi. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke tab yang tadi di sini. Kita refresh ya. Tunggu sebentar, maka nomor telepon sudah diverifikasi dan fitur menengah ini sudah aktif ya teman-teman ya. Kemudian di bagian menu fitur lanjutan. Ya, di sini kita lihat ada fitur lanjutan, yaitu kita bisa menyiarkan lebih banyak live streaming per hari, kemudian mengupload video lebih banyak per hari, buat lebih banyak video short setiap harinya, kemudian menyematkan live streaming, link eksternal di dalam deskripsi video, kemudian mengajukan banding atas klaim ID, dan juga memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, yang penting di sini teman-teman ya, di bagian yang terakhir, karena kita buat channel ini untuk bisa mendapatkan uang dari channel ini ya, jadi kita harus mengaktifkan fitur ini agar bisa memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, caranya yang pertama kita sudah mengaktifkan fitur menengah, ini sudah aktif ya, dan kemudian pilih salah satu dari ketiga cara ini. Teman-teman bisa menggunakan verifikasi video, bisa menggunakan tanda pengenal yang valid, bisa juga menggunakan history channel. Nah, kalau saya sarankan yang paling gampang sebenarnya menggunakan history channel. History channel ini seperti apa? Jadi history channel kita biarkan saja, nggak usah kita papakan fitur ini, tapi kita terus mengembangkan channel kita, membuat video yang sesuai dengan pedoman komunitas ya, dan juga nanti akan membangun history channel yang baik, maka fitur ini akan aktif. Biasanya memerlukan waktu sekitar 2 bulan, tapi kadang-kadang juga lebih cepat. Nah, kemudian teman-teman di bagian default upload ya, kita akan beralih ke bagian default upload di sini. Default upload ini fungsinya adalah untuk pengaturan saat kita melakukan upload video. Jadi biar nggak bolak-balik melakukan pengaturan yang sama, kita bisa buat pengaturan standarnya atau defaultnya ya. Nah, di sini untuk judul kita bisa isi dengan judul yang biasa kita gunakan, yang selalu kita gunakan. Tapi juga biasanya sih nggak saya isi ya, karena saya akan membuat judul di setiap videonya gitu. Kemudian yang penting di bagian default upload ini untuk visibilitas. Jadi visibilitas ini kita buat saja untuk defaultnya yaitu tidak publik. Kenapa? Karena saat kita upload video pertama kali, sebelum video itu benar-benar siap dengan deskripsinya yang lengkap, kemudian tag-nya, kemudian untuk judulnya sudah pas, thumbnailnya sudah oke, baru kita buat publik. Selama itu belum lengkap, kita buat dulu tidak publik ya, dan kita lengkapi untuk segala sesuatunya agar lebih maksimal dan bisa menghasilkan uang gitu teman-teman. Untuk tag di sini juga kita nanti akan masukkan tagnya untuk setiap video saja. Jadi di sini kita biarkan dan kita beralih ke fitur untuk setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini juga kita menentukan yang pertama di bagian kategori. Kita pilih kategorinya apa. Jadi channel kita akan kita tetapkan untuk mengupload kategori apa. Misalnya kita buat saja yang hiburan ya. Kalau teman-teman membuat channel untuk hiburan, ada juga misalnya membuat channel yang ada vlognya atau ada cara dan gaya. Kalau tentang vlog kita bisa gunakan yang blog dan orang, tapi kalau teman-teman membuat tutorial bisa gunakan yang cara dan gaya. Dan teman-teman bisa tonton video saya ya yang membahas tentang cara melihat atau cara menentukan kategori.
kita dengan melihat kategori orang lain yang sejenis, kemudian kita tentukan kategorinya untuk channel kita, gitu ya. Linknya ada di deskripsi untuk cara membuat kategori. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa simpan setelan ya, kita simpan di sini. Dan kita sudah mempunyai channel YouTube yang sudah siap untuk bisa menghasilkan uang, tentunya dengan pengaturan-pengaturan yang sudah kita lakukan. Dan teman-teman, kita tentunya nggak bisa secara instan ya untuk mendapatkan uang dari YouTube atau dari channel ini. Yang pertama, langkahnya kita harus membuat konten dulu teman-teman. Membuat konten videonya yang sesuai dengan yang akan kita buat ya. Kemudian kita lihat di sini di tanda dolar, ada menu monetisasi. Dan di sini ada informasi untuk kita bisa mulai menghasilkan uang ya. Jadi ada persyaratannya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai 1000 subscriber. Kemudian juga 4000 jam waktu tonton publik. Yang ketiga, kita bisa mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Kita harus mengaktifkan dengan verifikasi 2 langkah sebelum masuk ke akun Gmail ini atau akun YouTube ini. Teman-teman nanti bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan gampang kok ya untuk mengaktifkan ini. Kemudian yang keempatnya ini caranya kita harus tidak punya teguran pedoman komunitas. Jadi video-video yang kita buat harus sesuai dengan pedoman komunitas dan nggak ada tegurannya yang masih aktif. Jadi kalau masih aktif, nanti kita nggak bisa memenuhi syarat untuk bergabung dalam YouTube Partner Program dan mendapatkan uang dari channel ini. Oke, jadi yang perlu dilakukan teman-teman bisa buat saja kontennya, terus kembangkan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman sebaiknya bisa mempelajari dulu kebijakan monetisasi ya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita bisa tergabung dalam YouTube Partner Program dan mendapatkan uang. Ya, seperti saya sampaikan dalam video sebelumnya tentang kesalahan para YouTuber pemula yang nggak mau mempelajari ya tentang kebijakan-kebijakan di YouTube sehingga itu bisa menghambat perkembangan channelnya. Jadi teman-teman sebaiknya jangan malas untuk belajar. Dan di sini kalau kita nanti mengaktifkan ini fitur ini, beritahu jika saya memenuhi syarat ya. Nanti jadi kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, YouTube akan mengirimkan email ke kita dan kita ikuti saja langkah-langkahnya untuk mendaftar dalam YouTube Partner Program ya. Kita klik saja, nanti akan dikirimi email kalau sudah memenuhi syarat. Dan kalau sudah memenuhi syarat, di deskripsi sudah saya sertakan videonya bagaimana cara mendaftar untuk monetisasi YouTube ya. Bagaimana cara bergabung ke dalam YouTube Partner Program dan menghasilkan uang dari channel yang kita buat. Oke, begitu ya teman-teman ya untuk pengaturan di YouTube Studio ini kita sudah selesai dan selanjutnya kita bisa mengupload video ya. Untuk mengupload videonya kita juga bisa menggunakan aplikasi YouTube sebenarnya di sini. Kita klik aja di YouTube, kemudian masih di akun yang tadi ya, pastikan di channel yang kita buat ini dan kita bisa klik tanda plus di sini untuk mengupload video. Nah, kita bisa mengupload video short ya dengan langsung rekam kamera di HP. Bisa juga mengupload video yang sudah direkam, video yang panjang yang lebih dari 1 menit. Nah, teman-teman nanti bisa tentukan saja mau menggunakan channel ini untuk video short atau untuk video panjang. Dan atau dua-duanya juga bisa. Kadang-kadang upload video short, kadang-kadang upload video panjang juga bisa ya. Untuk cara uploadnya gampang banget, tinggal klik saja upload di sini. Kemudian nanti cari videonya. Saya akan coba masukkan salah satu video contoh ya di sini. Saya akan upload saja video ini, kemudian klik berikutnya ya. Lalu kita akan menambahkan untuk detailnya, itu kita beri judul. Nah, judul ini sebaiknya sesuai dengan isi videonya. Dan saya juga sudah membuat video tentang cara untuk upload video yang benar agar sesuai dan bisa mendapatkan view. Ya, teman-teman bisa tonton nanti videonya yang ada di deskripsi linknya. Kita lengkapi dulu nanti deskripsinya di sini. Nah, ini untuk contoh saja ya, kita buat judulnya ngasal di sini. Tapi nanti teman-teman harus membuat judul sesuai dengan isi videonya. Kemudian kita klik upload. Ya, kemudian kita tinggal menunggu proses upload dan nanti kalau selesai akan muncul di channel kita. Oke teman-teman, jadi untuk YouTube Studio tadi bisa kita akses ya. Yang pertama dari Google Chrome ya. Di sini untuk melakukan banyak pengaturan. Oke, jadi untuk selanjutnya agar lebih mudah, kita bisa juga menggunakan aplikasi YouTube Studio ya, yang bisa kita download di Play Store. Nah, teman-teman nanti bisa download aplikasi YouTube Studio-nya yang di Play Store. Kita buka saja aplikasinya YouTube Studio. Nah, kemudian di pojok sini kita pilih channel yang kita buat tadi ya. Jadi nanti bisa beberapa channel juga di sini, tapi kita akan pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu channel yang mainan Elzayan. Ya, jadi nanti di YouTube Studio ini kita bisa melihat konten yang sudah kita upload di sini, kemudian kita bisa juga melihat analitik ya. Kita bisa melihat analitiknya bagaimana performa video kita,
kemudian komentar, dan juga monetisasi untuk melihat apakah kita sudah sesuai atau sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum ya. Oke, jadi teman-teman tinggal tunggu saja untuk bisa memenuhi syarat untuk bergabung dalam YouTube Partner Program dan fokus untuk membuat konten ya agar bisa segera memenuhi syarat untuk tergabung dalam YouTube Partner Program. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa lanjutkan ke video yang sudah saya sertakan di deskripsi untuk cara mendaftar di YouTube Partner Program, kemudian bisa menghasilkan uang dari channel yang kita bangun. Ya, tapi perlu diingat ya teman-teman, untuk menghasilkan uang dari channel YouTube yang kita buat ini tidak instan ya. Kita perlu waktu untuk membangunnya, membuat konten secara konsisten, kemudian setelah memenuhi syarat, kita harus terus membuat konten yang berkualitas agar kita bisa mendapatkan uang dari channel ini dan bisa gajian rutin setiap bulan. Oke, semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa dipahami cara membuat channel YouTube dengan menggunakan HP yang bisa menghasilkan uang. Terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.